belajar ketika kecil, bak mengukir di atas batu. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam mengikuti pelajaran matematika. Semoga Allah mudahkan kita dalam menerima pelajaran dan semoga apa yang kita terima nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali sebelum kita mulai belajar, silakan kita berdoa dulu. Biasanya kita baca ayat pendek satu surat aja, barangkali surat An-Nas saja. Silakan diikuti doanya. Doa mulai. Baik anak ibu, sepertinya hari ini tadi ibu cek di meja tiket ada beberapa orang yang tidak datang dan sudah ibu catat namanya. Barangkali ibu juga mengingatkan bahwasanya kita belajar ini juga diutamakan kehadiran. Jadi kalau kamu tidak sakit, yang artinya masih bisa kamu bangun, janganlah tidak sekolah. Jadi abaikan kepentingan-kepentingan yang namanya tidak perlu yang buat kamu harus bisa izin tidak datang ke sekolah. Karena apa? Kita mengikuti pelajaran aja belum tentu kita dapat, apalagi kita tidak datang sama sekali. Karena susah bagi kamu untuk mengikuti pelajaran. Barangkali bisa disampaikan ke kawan-kawan nanti. Ibu juga pernah ngomong bahwasanya kehadiran itu diutamakan. Paham saya? Ya. Baik, sebelum kita belajar, ibu kembali mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan artinya apa? Kalau di kelas ada yang namanya kesepakatan kelas. Kalau di sini ada yang namanya kesepakatan kita sebelum belajar. Nah, mohon diperhatikan kesepakatan kita sebelum belajar. Pertama, ini bukan ruang kelas kita sayang. Ini adalah labor komputer. Banyak kabel-kabel yang ada di sini. Makanya kita perlu membuat kesepakatan kelas. Dan seandainya anak ibu tidak setuju, bisa dikonfirmasi. Ibu bacakan dulu. Kalau ada perlu ditambahkan boleh. Pertama, menjaga kebersihan dan keamanan kelas. Setuju? Setuju. Yang kedua, menjaga semua inventaris yang ada di ruang belajar. Setuju? Setuju. Artinya apa yang ada di dalam, jangan sampai kita rusak, jangan sampai hilang, dijaga. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan aktif dan gembira. Jadi seandainya ada aktivitas nanti, ikuti dengan aktif. Jangan ada yang banyak mikir, tapi banyak beban. Dengan gembira, mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita lihat hari ini bisa kita terapkan, bisa masuk ke kepala kita, sehingga betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya, berbicara dengan sopan dan menjaga tata krama. Jadi bicara sama kamu sopan, lalu jaga etiketnya, bagaimana etika kita sebagai siswa. Setuju saya? Setuju. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Artinya, beri kenyamanan, jangan sampai kita membuat hal-hal yang membuat kawan kita tidak nyaman. Selanjutnya, mengikuti semua rangkaian sampai penugasan. Setuju? Setuju. Ada yang perlu ditambahkan? Cukup? Cukup. Baik. Itulah kesepakatan belajar kita. Nah, hari ini Ibu akan
tentang sudut, tapi pada sambungan dari pertemuan berikutnya, yaitu sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Jadi apa tujuan pelajaran kita hari ini? Barangkali bisa kita lihat. Tujuan pelajaran kita pertama, anak ibu bisa menggambar dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Yang kedua, dari hasil gambar tadi, anak ibu bisa menemukan ada 5 sudut yang terbentuk dari yang sudah kamu gambar. Yang ketiga, kamu bisa menghitung nilai sudut-sudut yang ada pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain tadi jika salah satu sudutnya diketahui. Nah, selanjutnya kamu bisa menentukan nilai sudut jika salah satu sudutnya diketahui tapi aplikasinya ke dalam bangun-bangun persegi atau bangun-bangun datar. Bisa dipahami kira-kira? Semuanya bisa paham? Nah, untuk sampai ke sini, ibu perlu mengembalikan pengetahuan kamu yang sebelumnya. Ingat, sebelumnya ibu sudah menjelaskan dan kita sudah sama mengatakan posisi dua garis. Kalau posisi garisnya seperti ini, itu namanya garis apa? Berapa ya? Berincip. Nah, kalau garisnya sejajar seperti apa? Begini apa sejajar? Sejajar? Tidak. Yang sejajar itu ibarat orang berbaris. Diperpanjang barisannya sepanjang-panjangnya antara barisan yang satu dengan barisan yang tidak pernah bertemu, tidak pernah bertemu. Maka dikatakan dia garisnya sejajar. Bisa dipahami? Bisa. Lalu kembali ibu ingatkan bahwasanya kamu sudah mengenal yang namanya sudut. Nilai sudut. Kalau ini kaki sudut, lalu ini temukan berapa nilai sudutnya? Bagus, luar biasa. Kalau begini, sudut apa nak? Berapa nilai sudutnya? Baik. Kalau begini, sudut apa? Sudut. Kalau sudut membentuk berapa lingkaran? Oke. Kalau setengah lingkaran berapa nilai sudutnya? Nah, itu akan diperlukan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Nah, kamu harus tahu juga cara beri nama sudut. Kalau ini titik A, ini titik O, ini titik B, maka beri nama sudut ini apa? Lancip. Jenisnya lancip, namanya sesuai dengan titik sudutnya. A, O, B. Siapa yang di tengah letaknya? O. Tolong dipahami ya nak. Siapa titik sudutnya? Itulah yang di tengah. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada beberapa hal yang ingin ibu sampaikan tentang teknik pembelajaran hari ini. Sebelumnya, kamu sudah diberikan tes untuk menemukan gaya belajar kamu dan juga melalui pengamatan dan juga melalui guru-guru BK sudah ibu amati sehingga kamu dibagi dalam beberapa kelompok. Ada kelompok auditori, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetis. Nanti kelompok kinestetis bekerja langsung berdua dengan praktikum. Untuk kelompok audio mengamati video. Untuk kelompok visual bisa mengamati bahan ajar dari link yang dibagikan di grup atau dari buku panci. Nah, kelompoknya sudah dibagikan, nanti bisa duduk per kelompok sesuai dengan yang sudah kita bagikan. Namun sebelumnya sayang, kita ini tadi habis istirahat lelah. Jadi biar anak ibu fokus belajar, barangkali kita bisa memfokuskan perhatian kita. Ibu ada sejenis teknik namanya teknik stop, yaitu mengembalikan kesadaran penuh kita sehingga anak ibu fokus ke belajar. Jangan pikirkan yang di rumah, jangan pikirkan janjian dengan kawan nanti pulang sekolah, fokus ke apa yang kita lakukan. Jadi anak ibu ikuti instruksinya ya. Baik anak-anak ibu, mari istirahatkan sejenak fisik dan mental.
selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan anak-anak ibu duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin sayang. Anak-anak ibu bisa menggeser posisi tempat duduk agar lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk. Tetap tegak, tapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh anak-anak ibu. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan di atas paha. Rileks, rileks, rileks. Kemudian pejamkan mata. Rileks. Amati napas. Amati napas yang masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan, pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempes saat bernapas. Sekarang kita akan bernapas dalam hitungan 4. Hembuskan napas dalam hitungan 4. Hembuskan napas dalam hitungan 4. Mari kita mulai. Ambil napas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil napas. Hembuskan. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Ananda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pikiran yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil napas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Sekali lagi, letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan letak di kedua pundak. Perlahan berikan tepukan ringan di pundakmu masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini silakan lanjutkan kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih gembira. Semoga ada perubahan ya nak untuk konsentrasi kita. Baik, terima kasih. Bagaimana terasa lebih rileks? Semoga ada manfaatnya ketika kita memang mengerjakan dengan bersungguh-sungguh. Perhatikan nak, kita datang ke sekolah ini dengan berbagai suasana emosi. Ada yang datang mikirin kena marah orang tua nggak dikasih jajan. Ada yang lain yang ada di rumah. Jadi perlu bagaimana kita mengatur biar kita fokus dalam belajar. Makanya ada teknik-teknik yang seperti tadi. Bisa dipahami nak? Oke, sip. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Kita kembali seperti keterangan tadi, kita bekerja dalam kelompok. Ingat tujuannya, kita menemukan 5 jenis sudut. 5 jenis sudut yang terbentuk jika 2 garis sejajar dipotong oleh garis lain. Lo ibu kenapa nangis sayang? Embun sedih?
Biar kita cerita ya nak, kita cerita saya. Baik, yang kelompok sudah ditunjuk sesuai jenis kelompoknya, silakan berpindah duduk. Silakan berpindah duduk. Ini sudah betul? Ini sudah betul? Yang Isa? Yang Aisyah sama saya? Kamu gabung ke Aisyah? Kamu juga nak gabung ke Aisyah? Ingat kesepakatan kita belajar tadi? Yang kelompok sana boleh baik, perhatikan. Ini ada LKPD. LKPD ini kamu isi. Tapi materinya bisa kamu amati. Bagi kelompok yang audio mengamati video, yang ibu kirim di link. Untuk kelompok visual bisa pakai buku paket. Ada juga bahan ajar yang dikirim di link. Lalu untuk kelompok kinestetis bisa langsung berbuat. Ingat ya, nanti hasilnya kita sampai akhir, sampai presentasi, sampai tulisnya juga. Mohon bekerja dengan serius. Ibu tidak berharap hanya satu orang di kelompok yang aktif, lalu yang lainnya cuma jadi pendengar. Ingat nak, tujuan kita datang ke sekolah sama-sama belajar. Ya Abdullah, ya semuanya nak. Oke, silakan dilihat. Kalau ada kesulitan nanti akan dipanggil. Udah semua? Ya, untuk kelompok kinestetis boleh diambil alatnya. Kau bekerja di sini saja. Kelompok Aisyah maju di sini semua. Kamu di kelompok sana, boleh di sana. Duduk aja. Ini talinya. Kelompok sini di sini aja. Ya. Di lantai ya kelompok ini. Buat langsung di lantai. Kelompok yang pakai ini siapa tadi? Iya. Ini apanya? Agak cepat ya, nanti aja. Yang pakai kartu baca juga kartunya. Agak cepat. Apa? Semua iya, yang hadir aja anggotanya. Langsung dilakukan nak. Boleh di lantai. Apanya? Di sudah ada. Digunting mana? Bentar ya. Berapa kamu butuh? Biar dulu. Nih, lagi. Silakan digunting, guntingnya mau dipakai soalnya. Berapa buah? Kerja kelompok dia kan jadi Satu lagi berarti. Agak besar karena macam. Ya, link videonya sudah diberikan, silakan dibuka. Link video silakan dibuka. Yang pakai buku paket silakan dibuka. Halaman 170 ya, yang dipakai halaman 170. Semuanya baca. Ingat
Duduk di sini, kamu kerja kelompok kamu. Yang baru kuntit tadi siapa? Ya, langsung buat itu, Pak. Langsung buat mana ya? Dengan misi. Oh, Lydia. Boleh kamu, apakah kumpulan ini kan Lydia di lagi bisa di kelompoknya kamu baca dulu videonya, dilakukan sesuai dengan arahan video. Itu kelompoknya berjalan lancar. Silakan ya. Bisa bagian apa? Bagian indikator. Kamu bagian level. Semua bekerja ya, semua bekerja. Sambil bikin di laporannya. Ketika presentasinya ya. Pastikan sejajar. Coba yang pakai apa bisa ditunjukkan dengan alat ditunjukkan. Seperti apa kamu menunjukkan? Coba sudut apa yang kamu temukan Aisyah? Coba silakan. Yang mana sudut sehadatnya Aisyah? Letakkan. Agak cepat geraknya. Tuh sehadap dengan mana? Sehadap. Ini
bisa berapa hari? Yang mana? Dalam sepihak. Luar sepihak. Bisa ya? Sama-sama di luar, sama-sama di pihak. Bisa? Jadi kamu diskusikan dengan konsultasi ya, satu lagi. Coba belajar nanti presentasikan. Maunya semuanya pandai, tidak ada beberapa orang di kelompok yang mengerti. Ada pakai spidol. Tulisan subhanallah. Sudah ketemu? Coba ibu lihat. Mana garis sejajarnya? Satu orang yang pegang garis sejajar, baru di meja. Di meja dia taruh. Jangan ada yang main-main ya nak. Semua kamu harus bisa sayang, kamu harus bisa. Gak ada yang nggak bisa. Sudah selesai nontonnya? Udah, letakkan dulu HP-nya. Perhatikan ibu dulu. Ini namanya garis. Oke, sip. Garis yang memotong yang mana? Oke. Tunjukkan sudut yang terbentuk. Tunjukkan dengan tanganmu sudut terbentuk kamu. Tunjukkan berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mana dikatakan sudut luar? Baik. Sudut dalam? Dari video sudah kamu temukan 5 sudut yang terbentuk? Sudah dipahami? Nanti kamu presentasikan pakai ini. Nah, ya. Ananda sudah? Yang mana garis sejajarnya? Oke. Terus yang mana yang garis yang memotong? Iya, baik. Mana sudut yang terbentuk? Lima sudut yang terbentuk harus dipahami. Bagi contoh di dalam ini anak itu bisa kasih kode pakai spidol. 1, 2, 3, 4 pakai pena nggak? Bisa bu. Pakai spidol ya sebentar ya. Coba. Nomor right. Sudah. Nebila. Silakan Pak. Mau dipakai orang lain? Iya. Dari mana? Kamu ABCD ya? Sudah semua? Semua sudah selesai? Kelompok lingkaran sudah? Sudah paham? Sudah ditemukan? Bisa kita presentasi lagi? Ya. Ini sudah? Ya.
semua kelompok sudah siap? Barangkali akan kita presentasikan. Kita minta dulu dari kelompok yang mau tampil duluan. Barangkali kelompok kinestetis, yaitu kelompok persegi yang melakukan praktek langsung. Barangkali kamu bisa amati di sini. Nanti kita saling komentar. Ayo maju, nanti kembali ke tempatnya. Putusan boleh kita amati. Silakan kelompok persegi. Siapa yang mau menampilkan? Arahkan yang tampil saja. Ya, di sini aja ya, karena mereka yang praktekkan langsung. Berdiri nak. Oh, duduk ya, karena harus menunjukkan. Oke, silakan. Bisa, nak. Bagaimana kamu bisa mengomentari kalau kamu nggak ngamati? Perhatikan. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok persegi menginvestasikan hasil prestasi kami. Jika dua garis saja. Jika dua garis saja Dipotong oleh, kontak oleh garis lain. maka ada berapa sudut yang terbentuk? 5. Sebutkan. Satu yang menunjukkan ke sini, satu mengarahkan kamu. Sudut apa yang pertama? Oh, sudut sehadap. Siapa dengan siapa? Cepat yang lain. Wakil kelompok, biar ada komentar. Kelompok ini wakilkan. Cepat. Nanti siapa yang akan komentar? Kelompok ini embun. Boleh? Satu orang kamu. Abdullah, sini Abdullah. Kita amati, benar nggak pernyataan orang ini? Ayo. Sudut apa pertama? Sudut sehadap. 2 dan 6. Mana? Sudut sehadap 2 dan 6. Benar? Benar. Lanjut. Mana lagi? 1 dan 5. Oke, lanjut. Ada 4 pasang. Oke, lanjut. 3 dan 5. Bagus. Yang kedua sudut apa? Komentar ya kalau salah. Yang kedua sudut apa? Sudut dalam berseberangan. Di mana dulu dalam berseberangannya? 3 dan 6. Benar dalam berseberangan? Benar. Oke, lanjut. Satu pasang lagi. Bagus. Sudut apa lagi? Luar berseberangan. Perhatikan nak. 2 dan 7. Benar 2 dan 7? Benar. 1 dan 8. Bagus. Terus Sudut dalam sepihak. dalam sepihak. Mana dalam sepihak? 4 dan 6. 4 dan 6. Bagus. Lanjut. 3 dan 5. Iya, bagus. Sudut luar Terakhir, sepihak. luar sepihak yang mana? 1 dan 7. Lanjut. 2 dan 8. Bagaimana? Betul? Betul. Ya. A+ untuk kelompok persegi. Kelompok persegi boleh berbalik ke mejanya, ini biarkan saja. Yang lain fokus kembali. Kita lihat tampilan dari kelompok persegi panjang. Boleh 3 orang saja yang maju, 1 untuk sebagai apanya? Yang menyajikan. Kelompok persegi panjang. Boleh Mas Thomas satu lagi, Apis. Dari belakang ya, kita amati hasil kerja dari kelompok persegi panjang. Semua amati. Sudah benarkah 2 garis sejajar dipotong oleh garis lain? Sudah benar? Benar. Ada berapa sudut yang terbentuk? 5. Silakan dipresentasikan, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
Yang mana? 4 dengan 5. 4 dengan 5, oke. 3 dengan 6. Bagaimana? Yang ketiga, sudut apa? Luar berseberangan. Luar berseberangan. Yang mana luar 2 berseberangan? dengan 7. 2 dengan 7. 1 dengan 8. Bagaimana? Benar. Sudut yang keempat? Dalam sepihak. Yang mana dalam sepihak? 3 dengan 5. Benar 3 dengan 5? 4 dengan 6. Benar. Iya, lanjut. Terakhir, Luar sepihak. luar sepihak. Yang mana luar sepihak? 1 dengan 7. 1 dengan 7, oke. 2 dengan 8. Betul? Lanjut. Sudah? Seperti itu hasil dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok persegi panjang. Kita minta satu kelompok lagi ya, yaitu kelompok lingkaran. Barangkali 3 orang saja ke depan. Tiga orang saja ke depan. Silakan diperagakan mana 2 garis sejajar. Yang satu megang 2 garis sejajar, ya. Nah, jadi betul-betul sejajar, tidak sejajar, Nak. Dibantu. Oke. Sebutkan. Ya, silakan dibuka dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagus. Waalaikumsalam Yang baik ikuti. Baiklah, ini hasil dari kelompok lingkaran. Jika 2 garis sejajar. Jika 2 garis sejajar dipotong dengan garis lain. Pertama, sudut sahadap. Ini Perhatikan tangannya sudut sahadap. dengan mana? Ini dengan ini. Benar? Benar. Benar, suaranya mana? Lanjut. Ini dengan ini. Benar? Benar. Dia ada 4. Ini dengan ini. Iya. Bagaimana? Bilang benar kalau benar ya. Ini dengan ini. Lanjut. Yang kedua sudut apa? Sudut Boleh dibantu? dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Yang mana dalam berseberangan? Ini dengan ini. Benar? Benar. Satu lagi? Ini dengan ini. Ya. Bagaimana? Yang Selanjutnya sudut apa? sudut luar berseberangan. Iya. Yang mana? Ini dengan ini. Perhatikan. Benar? Lagi? Ini dengan ini. Iya. Dalam Dalam sepihak. ini dengan ini. Bagaimana? Lagi? Ini dengan ini. Benar. Terus luar sepihak. Luar sepihak. Terakhir luar sepihak. Ini dengan ini. Benar. Ini dengan ini. Baiklah, itu presentasi dari kelompok lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasi dari 3 kelompok tadi. Semua kelompok hebat-hebat. Kamu sudah bekerja sama dan bisa menemukan 5 jenis sudut yang terbentuk jika 2 garis sejajar dipotong oleh garis lain. Di situ ada soal-soal, nanti ibu akan cek kebenaran dari jawaban yang kamu buat di LKPD. Nah, untuk memahirkan kamu untuk menyelesaikan soal-soal, nanti akan ibu bagikan soal-soal berupa tes. Namun sebelumnya, nanti ada kuis yang akan kita kerjakan di layar komputer. Namun demikian, kuis ini kebetulan membutuhkan HP. Karena kamu pegang HP tidak berapa orang, jadi yang boleh ikut kuis hanya yang pegang HP. Yang tidak bagaimana Bu? Nanti kami dirugikan enggak? Yang tidak ibu berikan lewat link. Kamu boleh jawab di Google Form saja. Bisa dipahami? Bisa, Nak? Bisa. Sekarang kita coba dulu. Perhatikan, sebelum kita kuis, kita kembalikan fokus kita dulu, Nak. Boleh kita relax sebentar? Kita menyanyikan lagu
kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ini kita diharapkan, coba dengan ibu saya, di kurikulum merdeka kita tidak hanya diharapkan pintar dari segi pengetahuan saja, tapi juga diharapkan kita punya kepribadian yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Baik, agar kita tidak lupa, barangkali kita nyanyikan dulu lagu profil pelajar Pancasilanya sebentar, Nak. Boleh berdiri saya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebelumnya sudah disinggung bahwasanya banyak prinsip dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep dua garis sejajar. Ini gambar apa sayang? Rel kereta api. Anak ibu bisa bayangkan bagaimana andaikan konsep garis sejajar tidak diapakan pada kereta api. Jalurnya mungkin ini sejajar lalu mengecil lalu besar. Apa yang terjadi dengan kereta api? Akan keluar dari jalurnya. Makanya ini terpakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang kemarin anak ibu tanyakan minggu lalu terjawab dari apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Lalu anak ibu juga bisa perhatikan ini gambar apa? Perhatikan. Ini adalah gambar bangun yang menggunakan konsep garis sejajar. Andaikan mereka tidak mempunyai konsep garis sejajar, bisa bayangkan barangkali kayu-kayu yang dipasang akan ada yang kemiringannya berbeda dengan yang lainnya karena mereka tidak menggunakan konsep. Jadi apa yang sudah kita pelajari akan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami, Nak? Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Supaya bisa. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, ada berapa sudut yang terbentuk? Oke, pertama sudut sehadap. Barangkali saya bisa mengapatkan mana spidolnya, Kak? Bantu sebentar. Saya akan menguji pemahaman kamu dengan ini saja. Saya ulang kembali. Kalau kamu bisa jawab, berarti kamu sudah paham. Saya satu, dengan siapa dia sehadap? Empat, dengan siapa dalam berseberangan? Tiga, dengan siapa dalam berseberangan? Dalam berseberangan? Oke. Satu, dengan siapa luar berseberangan? Empat, dengan siapa dalam sepihak? Satu, dengan siapa luar sepihak? Berarti sudah bisa dipahami? Nanti tolong dikerjakan kuis yang ada di nanti akan dibagikan karena itu untuk uji formatif materi kita hari ini. Nah, sekarang untuk kelompok yang teraktif adalah kelompok Aisyah. Tepuk tangan. Kelompok yang disiplin adalah kelompok embun. Ya, bukan berarti yang kelompok lain tidak aktif. Tapi kita pilih dua kriteria ini saja. Ya, nanti akan ada bonusnya jika kamu dapat nilai kuis paling tinggi. Ayo kita laksanakan kuis. Ibu berikan linknya di grup. Yang dapat nilai paling tinggi saya beri pena. Siap-siap HP-nya ya. Disiapkan HP-nya sayang.
cari juaranya? Ayo, masih Paneo, masih Nur Ramadhani, yang lain bagaimana? Paneo 1870 skornya. Cepat nak. Kalau kamu betul memahami di kelompok dengan mudah kamu bisa belajar. Akhir Paneo sudah 2740, di bawahnya ada Rizky. Nur Ramadhani memotong Paneo. Ya, Farah Habibah teratas. Paneo lagi teratas. Ya, Marsa teratas. Di bawahnya ada Paneo. Ayo, Paneo. Nur Ramadhani memotong. Ya, Anissa masuk di urutan kedua. Masih Marsa teratas, ayo. Ada 12 soal itu, tapi biar cepat kok jawabnya. Ya, Anissa di urutan kedua. Sudah, waktunya sudah habis, kita akhiri ya nak. Kita lihat siapa peringkat 1. Nur Ramadhani peringkat 2, Marsa peringkat 1, Anissa peringkat 3. Ya, kita beri hadiah untuk Marsa Nurman Gina. Aplaus lagi nak. Ya, saya ada bawa pena ini untuk 3 orang. Boleh? Ulang lagi Bu. Oh, didapat lagi ya nak ya. Peringkat 1 boleh diambil penanya. Peringkat 2, peringkat 3 boleh diambil. Bilang apa sayang? Baik anak-anak ibu, kita sudah menemukan konsep, kita sudah mencobanya lewat soal. Ternyata kalau kita masuk ke situ kita akan bisa memahaminya. Nah, sebelum kita tutup, bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini? Jika menyenangkan menurut kamu, silakan bilang oke. Jika tidak, barangkali kamu kasih jempol ke bawah. Bagaimana anak Anda pembelajaran hari ini? Oke. Yang kuat suaranya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke. Baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini bisa memang menjadi ilmu bagi kamu. Karena apa? Konsep tentang sudut ini terpakai di SMA, terpakai di perguruan tinggi. Jadi jangan sampai ada yang berpikir matematika itu sulit. Tidak ada yang sulit selagi kita mau mencoba. Ibarat pisau, setumpul apapun jika diasah akan menjadi tajam. Barangkali hanya itu anak-anak. Boleh dirapikan kembali. Ibu sudah yang wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.